Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di video kali ini aku, Mbak Misna, ingin bertanya saja. Di beranda kalian apakah banyak juga sekarang kasus-kasus Lesti sama Rizky? HP saya sekali saya buka itu beritanya mereka, teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin membahas pandangan saya atas masalah mereka. Saya hanya berharap teman-temanku yang di sini, karena saya yakin teman-temanku yang di sini yang mengeklik video ini, dia ada sedikit pemikiran untuk hal-hal yang baik seperti yang saya rasakan. Andai pun meskipun teman lama, kalau tidak ada sealur dengan saya, pasti dia akan membiarkan video ini berlalu. Tapi yang mengeklik video saya yakin ini mereka juga orang-orang yang punya pertumbuhan, yang ingin bertumbuh dengan baik. Seperti contohnya begini, teman-teman. Ada adik kakak, si Tini dan Ana. Ini sebuah contoh penerimaan penonton dengan aku ya. Si Tini pengen ngajak adiknya pergi ke pengajian. Kakaknya sudah rapi, tapi adiknya belum selesai main HP ibaratnya. Si kakaknya cepet mandi, kita mau pergi ke pengajian. Jadi kakaknya itu tetap ngengkel, nyuruh adiknya cepet mandi, terus bareng-bareng ke pengajian. Adiknya jawab, iya kak, sebentar, ini sebentar, masih jawab chat, ini sebentar. Kakaknya manggil lagi, semakin konyol. Akhirnya karena keterpaksaan adiknya, akhirnya si anak mandi, dan akhirnya mereka bareng-bareng pergi. Tapi sampai pengajian, mungkin si Tininya dia akan serius mendengarkan pengajian itu. Tapi adiknya si Ana, satu, pasti teringat HP-nya tadi. Chatnya tadi dibalas apa ya? Kalau nggak ngitung ngantuk. Tapi yang paling pastinya itu fokus ke HP-nya. Itu diibaratkan seperti itu, teman-teman. Jadi si Tini, apa sih hubungannya penonton dengan saya? Ya seperti itu. Karena si penonton, si Tini itu karena dia menyukai pengajian itu, makanya dia serius mendengarkan, mencari ilmu yang dia dapat untuk dirinya. Tapi si adiknya karena hanya sebuah keterbatasan, andai pun datang, dia akan tetap fokus pada HP-nya. Demikian pula penonton saya. Kalaupun kita punya pemikiran yang sama, dia akan benar-benar menonton video saya. Tapi kalau kita memang tidak sepemikiran, mereka bahkan ngetik saja, menonton saja, paling nggak masuk gitu loh, nggak masuk. Oke, ini nggak usah panjang-panjang. Yang terpenting sekarang saya akan membahas pandangan saya tentang masalahnya Rizky dan Lesti. Begini teman-teman, kita itu harus bijak. Mereka anak muda yang luar biasa. Mereka, kalau pandangan saya, mereka itu anak-anak muda yang pertumbuhannya begitu cepat, luar biasa. Jadi adanya masalah ini hanyalah sebuah proses untuk mereka loh. Sebuah proses untuk mereka bertumbuh. Jadi kita sebagai penonton harus bijak-bijak. Diibaratkan seperti ini. Mereka berdua diibaratkan lampu, teman-teman. Lampu yang terang di malam gelap gulita. Nah, lampu yang terang itu biasanya di situ ada yang terbang-terbang itu, laron ya kalau di tempat kalian apa? Yang malam-malam terbang-terbang itu biasanya kan dikerumuni. Setiap lampu itu yang mentor-mentor kan dikerumuni sama si laron. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Mohon dikasih tahu, saya nggak ngerti laron. Nah, di saat lampu itu meredup, laron
Satu, kemungkinan salah sebagian dari mereka adalah tetap bertahan di sisa lampu yang meredup itu. Ada lagi kedua, mungkin ada yang terjatuh kelepek-kelepek, ya kan? Yang ketiga, mungkin dia akan pergi ke lampu yang lain. Terus apa hubungannya? Itu diibaratkan kita, teman-teman. Jadi lampu itu, terang itu saya ibaratkan adalah Rizky dan Dedek Lesti. Sedangkan laron-laron itu diibaratkan kita semua masyarakat. Ada yang tetap memberi dukungan kepada mereka, ada yang merasa kesakitan, klepek-klepek itu tadi kesakitan, teman-teman, karena merasa kecewa dengan perbuatan mereka. Ada yang masa bodoh itu urusan mereka pergi. Jadi kita harus bijak-bijak dan bijak-bijak melihat berita, teman-teman. Harus pintar. Kita tetap harus bisa melindungi diri kita sendiri dari apapun itu. Jangan sampai fokus kita ke situ yang akan merusak, yang akan membuang waktu kita yang harusnya positif, yang harusnya produktif, yang harusnya banyak hal yang kita selesaikan, terganggu dengan urusan mereka, gitu loh. Terganggu dengan berita-berita mereka, bukan urusan mereka, berita-berita mereka. Karena tadi saya melihat di HP ku satunya ya, teman-teman, ada seorang ibu-ibu, tapi saya tidak mendengar ibu itu ngomong apa, saya cuma mengamati saja. Begitu kecewanya ibu-ibu itu, gitu. Begitu kecewanya karena mereka sudah sangat-sangat menyukai mungkin Rizky, mungkin Lesti. Mereka sangat kecewa, mungkin kecewanya sama si Rizky ya. Jadi ibu-ibu sampai itu. Terus ibu-ibu kesakitan sampai nangis. Itu nggak tahu umur berapa ya, karena saya tidak mau melihat videonya. Itu sampai kesakitan. Itu sakit sekali hatinya, kayak bener-bener sakit gitu. Ibarat itu ibu-ibu diibaratkan kita. Apa untungnya? Ibarat ibu-ibu itu kita. Tanya, apa untungnya? Mungkin, ini kemungkinan dari pemikiran saya, suatu hari akan dipanggil oleh acara televisi. Kemungkinan. Ini hanya sebuah pandangan saya. Kemungkinan lah. Kok sampai sebegitunya sakit kemungkinan. Tapi andai pun dia mendapatkan duit, ibu itu mendapatkan duit dari ibarat dipanggil tayangan TV, kenapa sampai ngefan sekali gitu ya, karena tadi sudah disorot kamera, kemungkinan ada ke arah ke situ ya. Tapi masih ada rasa sakit itu gitu loh, teman. Masih ada rasa sakit yang ibu tanamkan di dirinya. Oke, itu masalah ibu-ibu. Pandangan saya sendiri terhadap Lesti dan Rizky. Mereka adalah anak-anak baik. Anak-anak yang luar biasa. Anak remaja yang luar biasa. Karena di usianya mereka, kita juga harus tahu. Kalau Rizky saya kurang tahu awal mula mereka sampai menjadi besar, saya kurang paham. Tapi kalau Dedek Lesti sendiri, mungkin masyarakat juga sudah tahu perjalanan Dedek Lesti. Jadi mereka itu punya energi yang luar biasa menurut saya. Luar biasa. Kalau pandangan saya, Dedek Lesti adalah, apa yang diperoleh Dedek Lesti itu adalah bakat yang memang ada di dirinya Dedek Lesti. Jadi dalam masalah ini sedang dalam cuma sekedar proses saja. Proses. Dedek Lesti tetap akan mendapatkan apa yang sudah menjadi bakatnya. Dia akan cepat lah. Maksudnya pemulihannya itu karena dia ada dalam dirinya gitu. Jadi dia pasti bisa melalui ini. Dan dia akan bisa mendapatkan dengan cepat bertumbuh lagi. Karena apa? Dia punya itu dalam dirinya. Untuk Kak Rizky,
dia juga anak yang luar biasa, anak remaja yang luar biasa, begitu cepat tinggi. Tapi biasanya kalau terlalu cepat itu jatuhnya sakit, teman-teman. Tapi Rizky sendiri suatu saat juga akan dapat ilmu dari kisahnya. Itu pandangan saya. Jadi pesan saya di sini cuma kita sebagai masyarakat harus pinter-pinter, karena mereka itu adalah sekarang di Indonesia kan lagi ini. Kalau orang-orang yang sudah ini, dia nggak akan terlalu memikirkan. Tapi masyarakat itu banyak fan dia itu yang sangat membahayakan juga gitu, membahayakan, kasihan gitu. Saya pribadi merasa prihatin gitu, teman-teman. Prihatin, takutnya andai ya ini cuma sebuah andai perkataan saya ini ibaratnya didengar, nggak usah banyak-banyak lah. Terus mereka mau menangkap pemikiran saya, terus mereka mau memahami, saya sangat bersyukur. Setidaknya mereka mampu menjaga, membawa dirinya untuk tidak melibatkan apapun yang di luar dirinya. Andai pun, karena sebenarnya saya nggak harus masuk ke alur sini, tapi saya memandang video ada ibu-ibu tadi, terus setiap video saya ada, nggak tahu kenapa teman-teman, dalam batin saya ada sedikit keprihatinan, karena ini akan disorot para youtuber. Jadi youtuber itu akan mengunggah berita-berita yang dicopot-copot, yang belum tentu kebenarannya, jadi dicopot-copot, digandeng-gandeng, yang ini akan mengalihkan pemikiran masyarakat yang seharusnya fokus pada keadaan sekarang, dan mereka malah fokus ke berita ini. Itu pandangan saya. Jadi saya seperti kepengen ngomong, nggak tahu kenapa, padahal saya barusan bikin video terusan lanjutan saya kemarin, tapi kemungkinan ini mau saya unggah duluan karena saya merasa wah, berita ini luar biasa loh. Setiap HP saya punya 3 HP, teman-teman, cuma 2 saya lebih aktif kan ya, tapi setiap saya membuka HP beritanya ini, setiap membuka HP beritanya sebenarnya. Anak-anak muda, anak-anak remaja membuka HP pasti sama beritanya seperti ini. Dan ini untuk anak muda yang emosinya belum stabil, ini cepat nyulut banget loh. Ini cepat berpengaruh banget untuk mental mereka, pemikiran mereka, ini emosinya akan berpengaruh gitu loh. Jadi ya semoga, jadi yang paling baik seperti ini, teman-teman. Kalau melihat kasus seperti itu, kita doakan saja. Kita berpikir mereka itu anak-anak baik, mereka anak-anak yang luar biasa, gitu saja. Kalau kita berpikir seperti itu, wah enak, ayam tentrem dunia Indonesia. Ya ora Pak yang pun ada orang yang melihat yang ini enak banget gitu. Kita melihat mereka anak-anak muda yang luar biasa, mereka begitu cepat tinggi. Ya wis, seharusnya kena angin-angin, ini hanya angin kecil. Coba kalau diibaratkan mereka terus melambung tinggi, mereka nggak dapat ilmu, teman-teman. Masyarakat pun lama-lama juga bosan gitu loh. Justru dengan keadaan seperti ini, mereka akan bertumbuh. Lesti pun akan malah kemungkinan suatu hari nanti malah akan lebih melambung lagi. Kekuatan Lesti dari pemikiran, dari jiwa, dari semangatnya mungkin semakin luar biasa, kita tidak pernah tahu, ya kan. Nah, untuk Rizky sendiri, dia akan mendapat ilmu dari apa yang telah dilakukannya gitu. Ya meskipun dalam dunia ini memang
Indonesia atau apa kan memang ada hukum-hukumnya, itu sudah ada yang memproses, biarkan saja. Kita sebagai masyarakat nggak usah menghakimi, itu sudah ada petugas-petugas yang menghakimi gitu loh. Kita nggak usah sayang waktu kita gitu loh. Kita perekonomian sekarang saja mengkis mending mikir besok makan apa, masak apa yang enak, iya kan, badan sehat. Nangis itu capek, apalagi yang ditangisi bukan siapa-siapa kita, iya tau. Itu saja teman-teman, saya nggak mau panjang lebar, tapi justru saya merasa prihatin itu loh, apalagi anak-anak muda yang jadi fan-fannya. Kasihan kan gitu, kasihan hidupnya ikut larut dalam masalah ini. Ya ini semoga, ya saya minta maaf ya kalau ada salah kata, karena ini saya nggak tahu, ini pandangan saya saja, karena saya juga nggak tahu kenapa saya harus bikin video ini, tapi setidaknya ada rasa keprihatinan saya melihat setiap unggahan video itu, sedangkan video itu sendiri bukan real teman-teman, dicopot-copot, dicoplok-coplok gitu. Oke, sekarang kita lihat begini saja, Mbak Inul. Saya melihat Mbak Inul yang sekarang seneng loh. Mbak Inul yang sekarang itu bijaksana. Setiap ada wartawan menanya, Mbak Inul nggak usah mikir. Itu sudah terekam hal-hal yang baik dalam diri Mbak Inul. Padahal kalau kita melihat perjalanannya Mbak Inul dari muda, ya Botangi kan. Tapi lihatlah Mbak Inul yang sekarang. Sekarang ibarat ditanya ini, dia akan cekat mengkat jerat, nggak usah ada kan, artinya masih ini kan juga masih ada. Tapi Mbak Inul dengan bijak, auranya Mbak Inul itu sudah kelihatan teman-teman. Kalau orang yang bisa menangkap, kalau orang yang bisa melihat, bersih Mbak Inul itu sudah bersih, auranya dilihat nyaman sudah. Tapi apakah Mbak Inul, andai pun Mbak Inul dulu nggak ibaratnya nggak ngeleset waktu di Bang Roma dulu, aku pernah lihat Mbak Inul ngeleset. Kalau Mbak Inul nggak mengalami perjalanan seperti itu, ya belum tentu Mbak Inul akan sehebat ini juga, iya kan? Justru karena disorot, jatuh bangun saruh, dia punya semangat gitu loh. Banyak kan artis-artis yang gitu. Saya sangat suka Mbak Inul, Bunda Maya itu saya suka. Yang saya suka bukan apa-apanya ya. Tadi justru dari perjalanan mereka saya melihat luar biasa. Dari penglihatan mukanya itu sudah kelihatan mereka adalah sekarang orang-orang yang bijak menyikapi apapun masalah yang ada, gitu teman-teman. Jadi kita juga harus belajar menyikapi apapun yang ada dengan bijak. Yang terpenting, fokus dalam hidup kita itu adalah fokus dalam diri kita sendiri. Tanggung jawab, apa yang menjadi tanggung jawab kita, cukup. Kalau tidak kenal, kalau ini itu urusan mereka, jangan dicampur adukkan ke diri kita. Kasihan, eman awake dhewe, eman teman-teman, eman. Udah ya, terima kasih untuk yang sudah menonton. Tetap stay happy, tetap semangat, dan semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.